disuruh untuk menikah sampai 4. Tapi kalau nah, tapi kalau tidak adil, syaratnya harus 1. Mampu tidak adil. Nah, jadi gini, karena nikah poligami itu banyak madaratnya daripada maslahatnya. Seorang suami itu kecenderungan banyak dikhawatirkan madaratnya. Satu terkecil, misalkan dia banyak berbohong. Jadi nanti berbohong, membohongi, ada tarbiyah, ada pendidikan dalam keluarganya. Misalkan dia membohongi istri tua, padahal lagi di sini dibilangnya lagi di sini. Padahal uangnya sekian, dapatnya bilangnya sekian. Nah, itu banyak. Ra'su dzunubil kadzib, pokok dosa adalah berbohong. Bahkan kalau misalkan ceramah pun pasti orang yang berpoligami itu tidak lepas ceramahnya. Karena ada beban, ada sesuatu yang ada di pikiran. Dan ada sesuatu yang tidak ini. Itu bagi orang-orang yang ya ada istilah. Oh ya. Ini enggak, ini selesaiin dulu. Soalnya pertanyaannya syaratnya dulu. Jadi pertama itu kalau mau menikah itu laki-laki itu harus cukup secara materi. Kalau dia tidak cukup secara materi, menyengsarakan istri tuanya, istri mudanya dan sebagainya, maka kembali haram. Tidak baik. Tapi kalau cukup secara materi dan istri mudanya, ini kalau pendekatan materi, mau ya insya Allah nerima apa adanya, boleh, karena banyak juga. Kemudian keduanya, istri tuanya tidak mampu melayani suaminya karena sakit, misalkan lumpuh atau ada kelainan atau apa gitu, maka itu dibolehkan seorang istri atau bahkan suami menikah lagi, boleh itu. Tapi kadang-kadang kan tadi, padahal istrinya sakit, istrinya tetap nggak mau, padahal di dalam agama itu dibolehkan, karena dia jangan juga kita melarang suami untuk nikah. Yang penting tadi dia bisa berlaku secara material ya. Kan ada kebutuhan itu ada lahiriah dan batiniah. Ya, betul. Jadi kewajiban seorang istri itu dalam fikih itu, suami itu wajib, itu banyak kewajibannya itu. Ya, beliin bajunya, kemudian nafkahnya, lahir batinnya, itu banyak itu. Jangan juga ada orang yang nikah, maaf aja suami istri, saya pernah orang yang konsultasi, saya Ustadz udah bertahun-tahun nikah tapi tidak pernah berhubungan dengan istri saya. Tapi kalau itu laki-lakinya memang tidak normal, jadi macam-macam lah itu. Nah kemudian tadi sakit ya, kemudian materi. Jadi cenderungan secara general itu 2 itu. Ketiga, orang paham tentang ilmunya, orang ngerti nggak ilmunya. Jadi bukan karena nafsu, bukan karena memang, maka disebut al-basyar itu, makhluk yang biologis itu. Dalam Al-Quran itu walam yamsasni basar, tidak ada satu manusia pun. Jadi al-basyar itu terletak pada posisi laki-laki dan perempuan. Jadi dua-duanya membutuhkan.